dengan NIM A1C1200007. Saya Lowulandari dengan NIM A1C1200013. Perkenalkan, saya Yunita Dwi Jayanti dengan NIM A1C1200039. Saya Ferito Sitorus dengan NIM A1C1200057. Oke, baiklah teman-teman, kembali lagi dengan saya Ferito Sitorus. Dimana sebelum kita memasuki ruang laboratorium, kita harus mengetahui keselamatan bekerja di dalam laboratorium. Oke, sebelum memasuki laboratorium, yang harus kita patuhi yang pertama yaitu kita harus memakai jas lab yang seperti yang sudah saya kenakan. Kemudian kita memakai masker, sarung tangan, serta memakai celana yang dimana celananya itu tidak boleh terlalu ketat. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari yang saya pakaikan ini. Kemudian dari masker, fungsinya itu adalah supaya kita tidak langsung atau terkontaminasi atau menghirup secara langsung zat yang berbahaya. Kemudian sarung tangan ini berfungsi untuk supaya zat yang berbahaya itu tidak terkontaminasi atau tidak terkena oleh tangan kita. Kemudian jas lab ini juga sama tujuannya, itu untuk melindungi tubuh kita dari zat berbahaya, serta celana panjang. Tapi perlu kita garis bawah, celana panjangnya ini tidak boleh terlalu ketat, karena apabila terlalu ketat nanti pertolongan pertamanya itu agak sulit. Kemudian sepatunya itu harus yang tertutup. Kemudian yang perlu kita ketahui, ketika kita masuk lab itu kita tidak boleh memakai perhiasan seperti gelang, anting-anting dan sebagainya. Kemudian tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dan minuman. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Ferito Sitorus, di mana pada kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan mengenai alat laboratorium. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu di mana ada batang pengaduk, yang dimana batang pengaduknya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, batang pengaduk ini berfungsi untuk untuk mengadukkan atau mencampurkan suatu zat agar zat tersebut itu tercampur dan merata dengan sempurna. Oke, yang kedua kita lanjut, yaitu yang ada alat termometer. Alatnya seperti ini ya teman-teman, dimana alat ini berfungsi untuk mengukur suatu zat itu, kita ukur suhunya itu berapa derajat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, kedua yaitu ada pipet tetes. Seperti ini teman-teman, bahannya pipet tetes. Nah, pipet tetes ini dimana tujuannya itu untuk memindahkan cairan atau volume kecil. Ini dia. Oke, kita lanjut. Kemudian ada spatula. Nah, ini dia, seperti ini bahannya. Spatula ini fungsinya itu untuk mengambil objek suatu zat yang belum terlarut secara sempurna. Alat selanjutnya yaitu ada kertas saring. Kertas saring ini sendiri digunakan untuk memisahkan partikel suspensi dengan cairan, atau juga dapat memisahkan antara zat terlarut dengan zat padat desikator. Alat selanjutnya ada botol zat. Botol zat digunakan untuk menyimpan zat-zat bahan kimia. Baiklah, untuk selanjutnya ada lampu spiritus. Lampu spiritus ini digunakan untuk membakar zat atau juga dapat memanasi larutan. Kemudian ada pipet volume. Pipet volume digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dan ketelitian yang lebih tinggi. Erlenmeyer digunakan untuk mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Digunakan sebagai tempat menampung bahan kimia untuk sementara, dan juga tempat menghomogenkan larutan atau media, dan juga sebagai tempat untuk menampung titran pada saat titrasi. Pipet ukur digunakan untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran volume dengan skala terbesar adalah 50 ml. Ada labu takar digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Selanjutnya ada pipet volume digunakan untuk mengambil cairan dengan volume tertentu dan dengan ketelitian yang lebih tinggi. Baik, untuk selanjutnya yaitu cawan porselen yang digunakan untuk mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi, dan tempat untuk mengarangkan bahan yang kemudian juga dapat
sekaligus untuk mengabukan bahan. Selanjutnya yaitu neraca analitik yang berguna untuk mengukur massa kecil dalam rentang sub-miligram. Selanjutnya ada botol semprot yang digunakan untuk menyimpan larutan atau zat cair. Digunakan untuk menyemprot dan menambahkan aquades dalam jumlah sedikit serta membilas dan menetralisir peralatan-peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya ada tabung reaksi yang digunakan untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia lebih. Dan selanjutnya ada buret yang digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang tentunya memerlukan presisi, seperti eksperimen titrasi. Selanjutnya ada kaki 3 yang digunakan untuk menahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Selanjutnya ada rak tabung reaksi yang digunakan sebagai wadah meletakkan tabung reaksi saat praktikum mereaksikan bahan kimia. Baiklah, selanjutnya ada alat plat tetes. Alat plat tetes ini digunakan sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselin dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Selanjutnya ada mortal dan pasle adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan suatu bahan atau sampel seperti daun, akar, seedling, biji, dan lain-lain untuk tujuannya isolasi DNA, RNA, atau protein. Selanjutnya ada alat corong pemisah atau corong pisah adalah peralatan laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase perlarut dengan densitas berbeda yang tercampur. Nah, kemudian ada gelas arloji atau kaca arloji yang merupakan salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Alat ini terbuat dari kaca atau gelas dengan terbentuk bulat dan cekung ke bawah. Kemudian ada labu destilasi. Labu destilasi adalah alat laboratorium yang digunakan untuk wadah atau tempat campuran zat yang akan didestilasi. Sedia berbagai ukuran, ada 250 ml, 500 ml, dan 1000 ml. Kemudian ada kondensor. Kondensor atau pendingin balik adalah peralatan gelas laboratorium yang biasa digunakan untuk proses reflux atau pemanasan dengan pendingin balik dalam proses destilasi. Kemudian ada bunsen atau burner. Pembakaran bunser yang diberi nama Robert Bunsen adalah peralatan laboratorium umum yang menghasilkan api gas terbuka tunggal yang biasanya digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Gas dapat berupa gas alam atau gas minyak. Selanjutnya ada oven, merupakan alat laboratorium yang memiliki peran yang sangat penting. Alat ini digunakan untuk memanaskan dan mengeringkan sampel, melakukan proses sterilisasi, dan lain-lain. Prinsip kerja dari oven adalah melakukan pemanasan secara tertutup.